Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang berbahagia ini masih Allah berikan berbagai nikmat kepada kita. Dan kalau seandainya ada yang canggih sekarang ini ditemukan oleh manusia, baik itu komputer, kalkulator, dan lain sebagainya, secanggih apapun alat digital ini, kalau diprogram satu-satu nikmat Allah itu satu persatu, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena kita tidak boleh menantang ayat Allah. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian hitung nikmat Allah ini, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba yang abdan syakura, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi kalau kita menjadi orang yang kufur nikmat, ya, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Hadirnya kita salat Jumat pada siang berbahagia ini merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain, kita berbuat baik ke orang tua kita, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, itu termasuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, fabi ayyi alai rabbika tukadziban. Ya manusia, nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadz zulumati ila nuril Islam. Mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad yang meyakini tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah nabi kita yang terakhir, khatamul anbiya. Siapa yang mempercayai ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahadatnya sudah batal. Ya, syahadatnya sudah batal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah, tetap pendirian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita bertemu dengan Allah sebelum kita menjadi mukmin, muslim yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul mukminin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang berbahagia adalah bagaimana kita menghadirkan rezeki, baik itu makanan, minuman, dan lain sebagainya, di rumah tangga kita dengan cara yang halal. Pada siang berbahagia ini, ada 3 ilustrasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Suatu saat, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang badui. Kemudian dia menghadang Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Muhammad, berikanlah kepadaku yang telah diberikan oleh Allah kepadamu.
Kata Nabi Muhammad, Nabi kita, wahai saudaraku, apa yang ada di rumahmu? Kata beliau, ya, ada satu pakaian, satu setel yang ada di rumahku. Oke, kamu ambil. Kemudian kamu jual ke pasar. Dijuallah baju yang setel ini. Baju ini hanya dipakai sewaktu pesta aja. Seketika ada acara baru keluar baju ini. Baju ini sangat dicintainya. Disuruh jual oleh Rasulullah SAW ke pasar. Kemudian setelah dapat uang beberapa dirham, ya, disuruhlah dia untuk membeli kampak. Kampak itu untuk mencari kayu api. Jadi setelah itu disuruhlah seorang badui tadi ini ke hutan untuk mencari kayu bakar, kayu api. Setelah dapat, dijuallah ke pasar. Ditunjukkanlah hasilnya itu ke depan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ini lebih terhormat bagimu daripada kamu meminta-minta. Apa yang bisa kita ambil dari ilustrasi ini, melalui kisah ini dalam hadis disebutkan, bahwasanya mencari nafkah, mencari rezeki itu adalah ikhtiar, itu berusaha itu adalah wajib. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Bila kalian sudah melaksanakan subuh, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita wajib, berusaha. Kalau kita lihat para anbiya, nabi-nabi itu, mereka berusaha. Padahal nabi yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, ya, tapi masih seperti manusia biasa. Mereka ke pasar jualan, mereka berusaha dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan pintu rezeki ini ada 100 pintu. Ya. Satu pintu itu hanya pegawai. Kita sebagai karyawan PNS itu satu pintu, itu rezeki Allah yang buka. 99 pintu lagi itu ada di dagang. Ada berdagang. Kenapa? Para nabi itu berdagang. Lihat ulama-ulama itu, ulama mazhab Syafi'i, Hambali itu jualan. Berjualan, nabi itu pengembala kambing. Kemudian dia mengembangkan usaha Khadijah. Khadijah ini orang kaya, istri beliau. Dia kembangkan usaha ini. Ya, dia bawa ke Syam. Dagang ini berlipat-lipat untungnya. Dari sini kita sebutkan bahwasanya kita dituntut untuk ikhtiar, untuk berusaha. Para nabi pun berusaha. Mereka masuk pasar. Pergi ke pasar berjualan. Kenapa? 99 pintu itu ada di dagang. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kisah yang satu ini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, kita wajib untuk ikhtiar, berusaha. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Bertebaranlah kalian di muka bumi ini untuk mencari rezeki yang halal. Yang kedua, ilustrasi yang kedua yang bisa saya sampaikan kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita mengenal namanya Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i ini adalah mazhab terbesar di dunia. Ya, ada Hambali, Maliki, ya, Ahmad dan sebagainya. Tapi Imam Syafi'i ini adalah mazhab terbesar di dunia. Tahukah kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari rahim siapa ini lahir Imam Syafi'i? Ternyata dari pasangan Idris dan Ruqayyah. Ya, suatu saat Idris ini mandi di sungai. Setelah dia mandi di sungai, dia dapat satu buah delima yang hanyut. Termakanlah oleh beliau separuh dari buah delima ini. Baru sadar, ini siapa punya? Belum tentu orangnya izin. Ya, ibarat kita mandi di sosan mendapat buah ada macam-macam betul kan? Ditelusuri oleh beliau, ya, sungai ini. Didapatlah sebuah kebun yang besar, luas. Ya, tidak salah lagi bahwasanya delima ini hanyut dari sini. Versi lain disebutkan dalam riwayat lain adalah buah apel. Ya, tapi yang paling banyak pendapatnya itu adalah buah delima. Assalamualaikum. Ketemulah, waalaikumsalam. Ada apa? Kebetulan saya tidak sengaja memakan buah delima dari kebun ini. Ya, berikan aku izin. Kata yang punya kebun, aku tidak akan izinkan kecuali engkau membersihkan, memupuk, kemudian bagaimana merawat kebun buah delima ini. Oke, deal. Deal-lah mereka, dijagalah kebun dan lain sebagainya. Ya, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sesudah 1 minggu dia merawat kebun ini, lalu dia minta izin. Kata yang punya kebun, aku belum izin. Nikahi dulu anakku. Ya. Nah, boleh, enggak apa-apa kalau memang itulah
untuk mencari kehalalan daripada buah delima yang kumakan ini, nggak apa-apa, aku nikahi. Tapi anakku ini nggak punya kaki, nggak punya mulut, nggak punya telinga. Macam mana pula itu mengawini orang yang nggak punya mulut, nggak punya telinga? Ya, oke, deal. Ya, dibuatlah pernikahan. Kemudian tibalah malamnya. Tiba malamnya, dilihatlah si Ruqayyah ini dalam keadaan sempurna. Ada hidungnya, ada mulutnya. Ini apa artinya? Kata mertuanya ini, saya sampaikan ini karena anak saya nggak punya mulut, karena dia tidak mau berkata-kata ucapan yang tidak benar dan lain sebagainya. Dia tidak punya telinga karena dia tidak pernah mendengar kata-kata yang berbentuk maksiat dan lain sebagainya. Dia tidak punya kaki karena kakinya ini tidak pernah dilangkahkan ke tempat-tempat yang haram. Demikianlah, ya, dari rahim inilah Bapak Ibu, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari rahim inilah, dari rahim Idris ini dan Ruqayyah ini lahir imam besar Imam Syafi'i. 6 tahun dia sudah hafal Quran, 13 tahun dia sudah hafal kitab Muwatta, kitabnya Maliki. Nah, oleh sebab itu, ilustrasi apa yang dapat kita ambil di sini? Ya, pentingnya, ya, dari dini untuk melahirkan hal-hal yang halal di rumah tangga kita. Yang terakhir, ilustrasi yang terakhir, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tersebutlah namanya Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam ini punya kebiasaan itikaf di Masjid Aqsa. Beliau ini baru kebiasaannya setiap melaksanakan ibadah haji, ya, beliau pergi ke Masjid Aqsa untuk beritikaf. Ya, sebelum itikaf biasalah orang yang musafir pasti membeli peralatan perbekalan untuk musafir. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dibelilah bahan-bahan semua, dibelilah kurma. Kebetulan kurma ini ketika timbang ada yang jatuh 1 biji. Ini kan subhat ini. Belum tentu dari timbangan atau dari tumpukan yang belum ditimbang. Termakan beliau lah. Ya. Buah kurma yang 1 biji ini. Berangkatlah beliau pada saat itu kalau kendaraan unta 4 bulan itu dari Makkah ke Masjid Aqsa. Paling cepat dengan kuda 40 hari. Nah, bayangkan itu. Begitu mulai itikaf beliau, kebetulan beliau diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar percakapan malaikat. Ya. Percakapan malaikat ini apa? Nah, ini lihat ini Ibrahim bin Adam. Luar biasa rajinnya, ibadahnya catat Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang beritikaf. Apa kata malaikat satu lagi? Enggak lagi. Ya, dia sudah memasukkan 1 biji kurma ke perutnya. Amal ibadahnya sudah tertolak. Mendengar itu langsung dia terkejut. Berangkat dia lagi ke Makkah. Berapa bulan? 4 bulan lagi. Berarti sudah 8 bulan. 8 bulan dia, kemudian orang yang berjualan itu dilihatnya bukan itu lagi. Sudah anak muda. Yang sebelumnya orang tua. Sudah anak muda. Wahai anak muda, 8 bulan yang lewat saya beli kurma di sini. Ada 1 biji yang itu belum izin. Ini masalah yang subhat. Belum tentu izin yang punya. Kata beliau, itu ayah saya sudah meninggal, ya, beberapa bulan yang lewat. Nah, bagaimana ini? Apakah ini izin? Saya sebagai ahli waris izin. Tapi saya punya beberapa saudara, ya. Beberapa saudara, belum tentu saudara saya itu, ya, izin. Ya, berikanlah alamatnya. Biar saya datangi satu-satu. Ya, didatangilah satu-satu, belum ada media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, belum ada masa itu. Kalau ada waktu itu dibuat ada status. Ya, saya beberapa bulan yang lewat memakan 1 biji kurma. Mohon izin. Bisa dipiralkan di akun dia, media sosial. Tapi waktu itu belum ada. Masih manual didatangi satu-satu. Ilustrasi apa yang dapat kita ambil dari sini? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebiji kurma berbulan-bulan beliau untuk minta izin. Ya, tertolak amalnya. Karena ini masalah subhat. Subhat itu belum tentu haram, belum tentu halal. Ya, di tengah-tengah dia meninggalkannya lebih bagus. Meninggalkan hal-hal yang subhat itu lebih bagus. Yang kedua, bayangkan ini hanya sebiji kurma. Bayangkan pejabat yang mengkorupsi uang negara, ratusan juta, ratusan miliar, bahkan triliunan. Kepada siapa dia minta izin? 280 juta penduduk Indonesia minta izin satu-satu.
belum tentu izin. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang bisa saya sampaikan, ya. Yang pertama, hadirkanlah di rumah tangga kita rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal itu akan memberikan keberkahan kepada keluarga kita. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril Islam wa 'izzal muslimin. Allahumma ansuril Islam wa 'izzal muslimin. Allahumma ansur mujahidina muslimina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina muslimina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ألا أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.